Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua kelas 11 BDP? Masih sehat kan di rumah? Ya, doa saya selalu yang baik-baik kok buat kalian. Semoga sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat badannya, apalagi sehat keuangannya ya. Biar tetap bisa fun, ngopi, nyantai ya kan. Tapi kan tetap butuh uang ya. Nah, di kelas 11 ini kalian ketemu saya lagi dengan mapel yang berbeda. Kini cukup bertemu saya di satu mapel bisnis retail saja. Nah, sekarang di kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab 1 tentang memahami bisnis retail. Apa sih Cah menurut kalian? Bisnis retail ki apa toh jane? Kalian udah tahu apa belum? Coba tebak, bisnis retail itu apa? Kalau ada yang bilang bisnis retail itu bisnis eceran, ada yang bilang bisnis retail itu bisnis dengan menjualan partai kecil, boleh juga. Namun kita baca dulu pengertian dan sejarah bisnis retail. Menurut ahli ekonomi nih ya, bisnis retail adalah segala aktivitas perdagangan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperdagangkan lagi. Jadi dari kalimatnya saja bisa kita pahami pokoknya perdagangan kepada konsumen akhir diarani bisnis retail. Contoh, penjual cilok. Penjual cilok lagi kan contohnya selalu itu terus. Penjual cilok kepada kalian yang suka makan cilok itu berarti dia bisnis retail karena dia berdagang untuk konsumen akhir. Terus jasa potong rambut barbershop. Nah, itu kan mereka memberikan jasa kepada konsumen akhir ya kan. Langsung digunakan lagi kan? Langsung digunakan oleh si orang yang ingin potong rambut dan tidak diperjualbelikan lagi ya kan? Masa rambutnya diperjualbelikan enggak berarti. Nah, pokoknya setiap aktivitas perdagangan kepada konsumen akhir itu namanya bisnis retail. Nah, kita lihat dulu sejarah bisnis retail. Sejarah bisnis retail ini dimulai sebelum tahun 1960-an. Retail tradisional berupa pedagang independen. Jadi dia cuma berjualan sendiri. Dahulu kala itu kan kalau jualan sistem barter ya. Jadi barang ditukar dengan barang. Misalkan saya punya telo, tapi saya butuh beras karena istri saya pengen makan nasi. Harus kalian punya beras. Telo saya 1 kilo, kalian ganti dengan beras setengah kilo. Pokok sudah cocok, oke. Nah itu namanya retail tradisional. Selama kelamaan bisa pakai uang, ya kan? Saya beli beras kepada kalian 500 rupiah, dapatnya setengah kilo. Tuh, independen. Jadi jualannya sendiri-sendiri. Nah, ini mulai di tahun 1960-an ke atas, era perkenalan retail modern dengan bentuk department store. Nah, jane cah, department store ke tahun swidak, ini wis enek, ya kan? Ya nggak baru-baru ini sebenarnya. Cuman lebih boomingnya di masyarakat kan masih baru-baru ini. Ternyata ditandai dengan dibukanya Sarinah di Jalan MH Tamrin Jakarta. Wis mesti Jakarta mana? Setiap perkembangan yang terbaru yang pertama kali merasakan mesti Jakarta. Bahkan ini departemen store pertama di Sarinah, departemen store pertama yang namanya Sarinah itu di Jalan MH Tamrin Jakarta. Terus kemudian berkembang lagi dari Sarinah yang jualan produk berbagai macam produk. Kemudian di tahun 1970 sampai 1980-an era perkembangan retail modern dengan bentuk supermarket dan department store. Mangkan mas department store tok. Sekarang ada supermarketnya. Lebih berkembang lagi. Jadi dulunya satu toko besar menjual berbagai perusahaan, berbagai produk dari berbagai perusahaan. Sekarang ada lagi muncul di tahun 70 sampai 80-an itu sudah mulai muncul perusahaan besar dengan menjual dengan bentuk retail, dengan menjual dengan apa? Dengan satu jenis barang saja. Matahari, Ramayana. Matahari dan Ramayana ini jualannya apa ya? Baju. Mek bakulan baju tok. Wih, tokonya sangat besar. Bahkan ternyata punya cabang di seluruh Indonesia. Nah, ternyata hal-hal yang seperti itu masih
berkembang lagi tahun 1990-an. Era perkembangan retail bentuk convenience store, high class department store, branded boutique ditandai dengan munculnya Indomaret. Jadi pada tahun 90-an ke atas itu sudah mulai jualan berbagai macam produk dengan toko yang lebih besar. Maksudnya sendiri-sendiri. Bakulan baju punya toko sendiri bentuk Rama Matahari dan Ramayana. Terus kebutuhan pribadi, kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, sampo dan yang lain-lain muncul lagi department store dengan retail modern. Terus kemudian yang high class, barang-barang dengan merek terbaik, dengan merek-merek sing larang-larang, ada muncul lagi store-nya sendiri, jualannya sendiri, ya kan? Terus mulai tahun 2000 sampai 2010, era perkembangan retail bentuk hypermarket, factory outlet dan memperkenalkan e-retailing. Nah, ternyata e-retailing, tahu e-retailing itu apa? Semua yang berbentuk penjualan bisnis retail melalui penjualan online. Itu sudah mulai dikenalkan tahun 2000 sampai 2010-an. Nah, cuman karena ini masih awal-awal ya, di tahun-tahun ini tuh jual beli online itu masih banyak penipuan ya. Jadi berkali-kali konsumen dari toko online itu banyak yang tertipu, ya. Tapi lama-kelamaan penjualan toko online ini semakin berkembang. Setiap ada penipuan bisa dilaporkan, bisa ditangkap pencurinya. Terus ini ditandai dengan munculnya hypermart. Nah, bakulan buah, bakulan kebutuhan pokok dapur saja ada tokonya sendiri yang sangat besar. Bahkan hypermart sudah mulai melakukan penjualan melalui online. Nah, ini yang terbaru nih, yang terkini. Tahun 2010 sampai 2020 era perkembangan hard discounter store dan katalog service. Discounter store, hard discounter store itu apa? Kasih diskon yang besar-besaran. Ya. Semua toko bersaing dengan memberikan diskon yang paling besar. Toko ini memberikan diskon 5%, toko ini kasih diskon 10%, sana kasih diskon 15%, sana nggak terima, kasih 50%. Bahkan ada yang sampai 70%. Flash sale, ya kan. Katalog service itu yang bagaimana? Jualan tidak perlu menunjukkan barangnya langsung, cukup dengan gambar. Ini ditandai dengan diskon besar-besaran dan pelayanan cukup dengan katalog serta persaingan harga di berbagai lini usaha. Katalog service itu kalau kalian buka Tokopedia, itu kan cuma ada gambarnya saja kan, itu namanya katalog service. Jadi melihat produknya cukup melalui gambar. Terus persaingan harga di berbagai lini usaha. Sekarang kan harga bersaing ya. Neng Tokopedia harga Xiaomi Redmi 9 Pro kisaran berapa? 1,5. Terus kemudian di blibli.com lebih rendah lagi. Terus kemudian di Shopee lebih rendah lagi. Begitu terus. Ternyata itu memang sudah eranya hard discounter store atau katalog service. Karena di tahun-tahun ini itu sudah di era perkembangan retail bentuk hard discounter store. Oke, dari sini dipahami? Next. Ciri-ciri bisnis retail. Retail tradisional, tempat cenderung sempit. Wis toko-toko pinggir dalan kan mesti cilik-cilik. Barang sedikit varian. Wis titik berambang berambang kuwi tok ya kan. Manajemen sederhana. Kalau di toko-toko pinggir jalan, toko dekat rumah kalian itu kan sing penting bakulan, sing penting enak asile badi wis, ya kan? Tidak di manajemen dengan baik, ya kan? Tidak memberikan kenyamanan berbelanja. Lek tuku mek kok ngarepan tok. Bule tumbas. Yang seperti itu kan? Lek wonge ora krungu, jek dipengokne, "Mbak, tumbas." Nah, ya kan? Karena tidak memberikan kenyamanan berbelanja. Cuman ini lebih dekat dengan kita, di dekat rumah kita kan pasti ada. Transaksi tawar-menawar. Nah, ini yang paling sering adalah
Mama dari orang tua, mama kalian, mak-mak ya. Bu, berambang berapa? 15.000 bu sekarang. Alhamdulillah ini sudah turun. Loh, masa cek panggal 15.000? Orang oleh 10.000. Seperti itu kan biasanya mak-mak. Astagfirullah. Produk tidak dipajang secara terbuka. Contoh, kalau kalian beli di pinggir jalan, beli di rumah, apa? Di pinggir rumah biasanya kan bule tumbas minyak goreng. Minyak gorengnya kan biasanya nggak dipajang neng ngarepan saja. Ada yang minyak goreng curah masih jualan. Itu mesti dijual, diletakkan di agak dalam. Bahkan kita tidak lihat, tapi dia menjual minyak goreng. Itu retail tradisional. Sekarang lanjut di retail modern, tempat sangat luas. Nah, Indomaret sekarang pun sudah sangat luas. Indomaret, Alfamart, tempatnya sangat luas, sangat dingin, sangat nyaman. Barang banyak varian. Kalau di Indomaret kan bahkan kita beli apa ya? Sabun cuci muka. Sabun cuci muka mulai dari Dove, sampai Pond's, Garnier, terus apa? Sari situ pokoknya banyak lah. Variannya kan banyak. Padahal kan cuma sabun cuci muka. Kalau kita mau beli mie, mulai mie goreng, mie bakso, mie soto. Sekarang lagi Korean spicy chicken, mie lagi ya. Odol itu apa ya? Pasta gigi, ada yang mereknya Pepsodent, Ciptaden, ada yang mereknya Close Up. Itu semua dipajang, ya kan? Manajemen terkelola baik. Jadi kan manajemennya mulai dari barang datang, itu didata tuh dulu, masukkan gudang ada datanya sendiri. Ketika keluar di store, di penjualan ada datanya sendiri. Ketika keluar dari toko ada datanya sendiri, ya kan? Semua termanajemen dengan baik. Memberikan kenyamanan berbelanja. Bahkan kalau kita siang-siang kepanasan, biar tidak kepanasan kita masuk Indomaret. Nyaman berbelanja. Etok-etoknya mubeng ae padahal ngeses. Nah, karena sangat nyamannya berbelanja di retail modern. Harga jual tetap. Kalian kan tidak bisa kan menawar di Indomaret karena harga jualnya sudah tetap. Pemajangan produk di rak terbuka. Produknya dipajang di rak terbuka sehingga kita bisa ambil sendiri sesuka kita. Oke, next. Tujuan usaha retail menurut Sujana. Sujana itu ahli ekonomi dah. Yang pertama tujuannya adalah perantara antara distributor dan konsumen akhir. Jadi usaha retail, pengusaha-pengusaha retail ini adalah menjadi perantara antara distributor. Jadi ngedolnya barangnya perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan Wings Food, produknya kan banyak, mulai dari apa saja, mie ada, terus roti ada. Itu yang menjualkan siapa? Usaha retail. Yang menjual usaha retail ini menjualnya kepada siapa? Konsumen akhir. Berarti dia adalah perantara antara distributor kepada konsumen akhir. Yang kedua, menghimpun berbagai jenis kebutuhan konsumen. Jadi usaha retail ini dia akan lebih tahu kira-kira konsumen sekarang itu kebutuhannya apa sih, ya kan? Sekarang itu orang-orang sudah mulai membutuhkan mungkin air minum tanpa suling, langsung diambil dari sungai misalkan. Itu kan apa? Si usaha retail yang tahu, ya kan? Terus konsumen sekarang sudah mulai menyukai makanan-makanan dengan yang pedas-pedas. Nah, jadi tahu, misalkan perusahaan mie sedap. Mie sedap kan kalau mie sedap goreng, mie sedap soto kan ternyata rasanya pedasnya kan cuma sedikit saja kan. Terus kemudian Korean spicy chicken sudah mulai pedas. Nah, dari ketiga jenis produk tadi, mie sedap goreng, mie sedap soto, mie sedap Korean spicy chicken, yang paling laku terjual banyak itu yang mana? Nah, sekarang yang terjual banyak adalah Korean spicy chicken. Berarti si perusahaan harus memperbanyak produksi pada Korean spicy chicken karena konsumen sekarang suka terhadap barang produk-produk yang memberikan rasa sangat pedas. Nah, itu tahunya dari mana? Dari usaha retail, ya kan? Tempat rujukan barang kebutuhan konsumen. Kalau konsumen itu butuh terhadap kebutuhan sehari-hari, yang didatangi pertama kali adalah pengusaha retail. Orang mungkin butuhe sabun mek siji, tukune dadak neng pabrik sabun. Kan nggak mungkin kan? Nah, karena usaha retail sebagai tempat rujukan barang kebutuhan
konsumen. 4. Penentu eksistensi barang di pasar konsumen. Nah, penentu eksistensi barang itu maksudnya bagaimana? Yang menentukan barang itu nanti akan tetap laku terjual di masyarakat adalah usaha retail, ya kan? Misalkan sekarang sabun baunya sabun dengan harum matcha, teh hijau. Itu nanti apa? Yang membuat perusahaan tahu bahwa produk ini akan selalu disukai masyarakat itu dari mana? Dari usaha retail. Usaha retail ini berhasil menjual sabun ini sangat banyak. Berarti produk ini masih disukai oleh masyarakat. Jadi perusahaan tetap bisa memproduksi. Produk ini ternyata tidak patek laku, tidak banyak laku di masyarakat. Berarti perusahaan bisa mengurangi produksi. Oke? Paham? Lanjut, peran usaha retail. Peran usaha retail bagi produsen. Jadi maksudnya usaha retail ini kangge produsen manfaatnya apa toh? Kanggene apa nggih bagi produsen, ya kan? Yang pertama adalah pihak yang ahli dalam penjualan bagi produsen ya. Jadi misalkan saya adalah pabriknya pabriknya mie sedap. Bagi saya, si usaha-usaha retail ini adalah pihak yang ahli dalam penjualan. Karena yang menjualkan semua produk mie sedap kebanyakan adalah para pengusaha retail. Penentu laku tidaknya produk perusahaan. Nanti payu porane produk-produk dari perusahaan itu penentunya adalah para pengusaha retail. Yang ketiga, sumber informasi mengenai produknya. Nah, perusahaan pusat itu kan nggak mungkin, perusahaan pabrik itu loh ya, itu kan nggak mungkin harus memberikan informasi satu-satu kepada konsumen. Yang memberikan informasi tentang produknya kepada konsumen itu kita harus minta bantuan oleh pengusaha retail. Seperti contohnya kalau kita beli HP, Pak, spesifikasi HP ini apa saja? Baterainya sudah 5000 mAh, sinyalnya sudah 4G, Androidnya sudah Pie. Nah itu yang ngasih tahu itu siapa? Ya kan pasti pihak counter. Oke. Yang keempat, iklan, undian dan hadiah disalurkan melalui usaha retail. Flash sale, penjualan dengan pembelian di atas 100.000 akan mendapatkan potongan harga sebanyak 50.000. Nah, itu kan disalurkannya langsung oleh usaha retail, nggak mungkin kan langsung dari perusahaan langsung ke konsumen. Nanti jalannya masih sangat lama kalau tidak dibantu oleh usaha retail. Nah, sekarang peran usaha retail bagi konsumen akhir. Menurut kalian, wong bakulan retail iki kanggene nggih kamu apa? Paham ya maksudnya? Jadi menurut kalian, menurut kita sebagai konsumen akhir, kegunaan dari usaha retail yang ada di samping rumah kita itu untuk kita itu apa? Yang pertama, dapat segera mendapatkan barang yang dibutuhkan. Jadi kalau kita butuh sesuatu barang, kita mudah untuk mencarinya di toko retail tersebut, ya kan? Butuh odol itu pasta gigi. Butuh pasta gigi, langsung saja lari ke usaha retail, pasti dapat. Memudahkan konsumen membandingkan. Nah, jadi tahu kalau misalkan di toko Indomaret, itu kan pasta gigi disandingkan semua kan dari berbagai merek, ya kan? Pasta gigi Pepsodent harganya berapa cah yang besar? 10.000 misalkan. Ciptaden ternyata harganya cuma 7.000. Terus Close Up harganya 12.000. Kan bisa membandingkan konsumen. Enak pakai Pepsodent, Ciptaden atau Close Up yang harganya sudah tertera. Menjaga harga tetap rendah. Nah, kalau usaha retail ini jualannya tetap partai kecil-kecil, itu harganya kan pasti murah-murah. Beli beli pasta gigi satu itu kan lebih murah daripada beli pasta gigi satu pak besar, ya kan? Satu harganya 10.000, satu pak besar 100.000. Padahal butuh kita cuma satu kecil saja. Berarti kita cukup membayar 10.000. Meningkatkan standar hidup masyarakat. Jadi yang biasanya konsumen akhir itu biasanya makannya cukup nasi, cukup ketela, cukup degan, itu mereka bisa meningkatkan standar hidupnya melalui usaha retail yang menjual produk-produk yang lebih luas lagi. Bisa beli spaghetti, bisa beli pizza itu, pizza KFC itu termasuk usaha retail
apa enggak? Usaha retail, karena dia mau menjual produk kepada konsumen akhir, ya kan? Oke, next. Fungsi usaha retail. 1. Melakukan kegiatan usaha di tempat yang nyaman dan dekat dengan masyarakat. Sudah jelas nih, pengusaha-pengusaha retail pasti membuka gerainya itu paling dekat dengan masyarakat. 2. Memberikan produk yang sangat beragam, memudahkan konsumen memilih. Ya kan? Usaha retail pasti memberikan produk yang lebih banyak, beragam. Jadi konsumen itu kalau membandingkan produk tidak terlalu jauh. Jadi mudah untuk membandingkan dan memilih. Yang ketiga, membagi produk dari skala besar menjadi satuan terkecil. Jadi dari produk sak dus gede itu dijualnya kecil-kecil, ya kan? Dari satu losen dalam satu dos itu dijualnya jadi bijian. Nah, itulah namanya usaha retail. Kanggene yang ngono kuwi cah. Mengubah bentuk menjadi lebih menarik. Biasanya apa ya? Mengubah bentuk menjadi lebih menarik itu contohnya apa cah? Kalian tahu gak? Mungkin misalkan beli tempat apa namanya? Tempat make up atau tempat pensil. Biasanya kan kalau dari toko besar, dari perusahaan besar, tempat pensil itu kan cukup dibungkus dengan kardus besar, ya kan? Jadikan satu di kardus besar. Biasanya kalau dijual oleh pengusaha retail, biasanya setiap bijinya itu diplastiki sendiri, kemudian dikasih pita, kasih mereknya sendiri, ya kan? Oke, dari sini ada yang dipahami? Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, silahkan. Kalau kalian masih tetap belum paham, putar kembali video ini berkali-kali sampai kalian paham. Kalau kalian sudah memutar berkali-kali kok tetap belum paham, boleh chat saya atau telepon saya. Tanyakan tentang semua yang kalian pahami dari materi ini. Oke, cukup sekian materinya. Berarti di pertemuan selanjutnya kalian sudah harus siap-siap untuk ulangan harian bab 1. Jangan lupa presensi di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelasnya dan nomor absennya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.